Oke, kita lanjut ya, Lor. Kemudian, andai kata pihak Ansor tetap bersikeras akan memegang tampuk pimpinan sesuai dengan seruan Sa'ad bin Ubadah, sedang pihak Quraisy sebaliknya tidak mau menyerahkannya kepada pihak lain, maka dapat kita bayangkan bagaimana jadinya Madinah sepeninggal Rasulullah ini akibat tragedi pemberontakan itu kelak. Betapa hebatnya ledakan pemberontakan bersenjata itu, sementara pasukan Usamah masih berada di tengah-tengah mereka, terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor. Masing-masing sudah bersenjata lengkap, sudah dengan baju besi dan sudah sama-sama siap tempur. Andai kata juga kaum Muhajirin yang hadir di Saqifah itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, dan bukan Abu Ubaidah, melainkan orang-orang yang belum punya tempat dalam hati segenap kaum muslimin, niscaya timbul perselisihan hebat antara mereka dengan Ansor. Niscaya berkecamuk pertentangan antara kaum muslimin dengan segala akibatnya. Jadi di sini disebutkan bahwasanya jika yang datang itu bukan Umar, Abu Bakar, dan Abu Ubaidah, maka bisa saja terjadi perselisihan yang hebat juga. Karena mereka ini sudah sahabat senior gitu kan. Kalau yang datang sahabat junior mungkin aja kalah mereka yang junior gitu. Akan dimenangkan oleh Ansor. Seperti itu. Kemudian setelah perdebatan sengit dengan kaum Ansor sampai mengangkat pedang, singkat cerita Umar berikrar kepada Abu Bakar seraya berkata, "Abu Bakar, bukankah Nabi menyuruhmu memimpin muslimin bersembahyang? Engkaulah penggantinya atau khalifahnya. Kami akan mengikrarkan orang yang paling disukai oleh Rasulullah di antara kita semua ini." Menyusul Abu Ubaidah memberikan ikrar, "Engkaulah di kalangan Muhajirin yang paling mulia," katanya, "dan yang kedua dari dua orang dalam gua, menggantikan Rasulullah dalam sholat, sesuatu yang paling mulia dan utama dalam agama kita. Siapa lagi yang lebih pantas dari engkau untuk ditampilkan dan memegang pimpinan ini?" Ketika pelantikan Abu Bakar selesai sudah di Saqifah, jenazah Nabi di rumah masih dikelilingi keluarga Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib bersama beberapa orang yang turut menyelenggarakan. Jadi ketika ada pelantikan yang sekejap mata itu, ternyata jenazah Rasulullah masih di dalam rumah. Waktu itu diurus oleh keluarganya, Ahlul Bait, Abu Bakar, Ali, kemudian Abbas dan sebagainya gitu. Jadi peristiwa ini tuh ketika jenazah Rasulullah masih belum dikebumikan, artinya masih belum clear semua gitu kan. Jadi sudah ribu-ribu dulu, padahal Rasulullah masih belum kelar sampai dikuburkan gitu kan. Berarti kan ini ada pertanyaan, apakah ini tuh semata karena memang nafsu politik untuk jadi khalifah, atau memang ada sesuatu yang lain? Kenapa nggak melibatkan semua kalangan gitu kan, musyawarah gitu? Kenapa harus diperebutkan dalam kondisi yang seperti ini, kondisi genting atau kondisi genting dalam keadaan Rasulullah wafat? Padahal kita sendiri di Indonesia kan, kalau ada orang wafat pasti kan kita menghormati yang wafat dong, sampai kelar selesai, nggak ada lagi sampai lebih tenang. Ya, sampai selesai nggak langsung kita ya apalah gitu. Mungkin karena memang kondisinya ini berbicara terkait umat sih, Ustaz. Umat ini. Atau bagaimana menonton? Karena memang persoalan umat itu mungkin lebih cakupannya lebih luas dari negara mungkin ya, karena soalnya kan bicara tentang ketuhanan sama keduniawian gitu. Iya mas, bisa juga. Maksud saya gini, kenapa nggak fokus dulu ngurusi Rasulullah sampai selesai ya, mungkin 2 hari lah gitu kan. Kenapa harus itu dulu, mementingkan politik dulu daripada Rasulullah gitu kan, sehingga nanti bisa musyawarah bareng seluruh umat gitu, Muhajirin, Ansor dan sebagainya, sehingga nggak ada lagi perselisihan gitu. Jadi kelar dulu Rasul, selesai baru urusin umat gitu. Tapi ya nggak tahu lah gitu apa yang terjadi di sana gitu. Kita hanya bisa mengira-ngira dari sejarah aja gitu kan.